Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delta Ananda Violeta dari UIN Raden Kota Palembang, Program Studi Pendidikan Biologi 1 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tentang praktik pembelajaran pada sistem reproduksi pada manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia pertemuan kedua. Bentar, saya share screen dulu. Ada enggak? PPT-nya ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Kalau dibesarin ada nggak? Ada? Ada ya? Ini PPT-nya kelihatan nggak? Kalau di aku belum Kelihatan, bagus. Bu. Oke. Sistem reproduksi pada manusia. Sekarang kita bahas tentang alat reproduksi pada wanita, pria, dan siklus menstruasi. Yang pertama kita bahas alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita itu banyak bagian-bagiannya. Yang pertama kita bahas itu yang pertama adalah ovarium atau indung telur. Ovarium adalah tempat pembentukan sel telur atau ovum. Ovarium berjumlah sepasang dan terdapat di rongga badan. Ovarium juga disebut dengan indung telur. Letak ovarium di sebelah kiri dan kanan rongga, perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Setelah sel telur masak, akan terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi terjadi setiap 28 hari. Sel telur disebut juga dengan ovum. Yang kedua itu ada mons veneris. Mons veneris ini sendiri itu memiliki kata lain sebagai mons pubis. Sering juga disebut sebagai kemaluan. Mons veneris ini merupakan bagian lemak yang berfungsi untuk menutup tulang pada kemaluan. Mons veneris juga fungsinya yang pertama sebagai pelindungan untuk kemaluan, yang kedua melindungi tulang dan jaringan yang ada di bagian bawah kemaluan, yang ketiga melindungi kemaluan pada saat melakukan hubungan seksual, yang keempat sebagai sarana untuk melayani dan mengamankan organ dari bahaya apapun, yang kelima membantu merangsang dan menambah daya seksualitas pada pasangan, dan yang keenam menghasilkan bau yang dapat merangsang seksual. Yang selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi itu disebut juga dengan saluran telur. Saluran telur itu adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang 10 cm, bisa juga lebih. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fimbria. Ujung yang satu dari tuba falopi akan bermuara dari rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen. Ujung yang bebas berbentuk seperti rumbai dan bergerak bebas. Ujung ini disebut fimbria dan berguna untuk menangkap sel telur saat dilepaskan oleh ovarium dari fimbria. Telur digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di dalam sel telur menuju ke dalam rahim. Yang keempat itu ada uterus atau disebut juga dengan rahim. Uterus memiliki berat sekitar 30 gram.
Uterus juga tersusun dari lapisan otot-otot yang kuat karena uterus nantinya yang digunakan untuk tempat tumbuh kembangnya janin. Otot pada uterus memiliki sifat yang elastis sehingga bisa berkembang dan mampu menompang janin pada saat kehamilan. Selain itu, pada bagian uterus juga memiliki sel-sel epitel yang berada di dalam dinding rahim yang memiliki fungsi sebagai pembatas uterus. Yang kelima ada vagina. Vagina adalah akhir dari saluran kelamin wanita yang menjadi tempat bayi keluar pada saat kelahiran. Vagina memiliki panjang sekitar 8 sampai dengan 10 cm dan terletak di antara rektum dan kandung kemih. Vagina merupakan membranacea atau otot selaput yang berfungsi untuk menghubungkan rahim ke bagian luar. Vagina yang sehat memiliki sifat asam. Sifat ini disebabkan karena adanya degradasi glikogen dan menjadi asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus. Vagina juga memiliki selaput lendir pada bagian terluar dan juga pada lapisan tengah. Vagina terdiri dari otot-otot dan lapisan-lapisan lain yang memiliki banyak serat. Fungsi vagina sendiri itu sebagai jalan lahirnya bayi, tempat ketika sedang melakukan hubungan seksual, tempat untuk mengeluarkan darah ataupun menyalurkan lendir pada rahim. Yang keenam ada labia mayora atau bibir besar kemaluan. Labia mayora merupakan bagian luar dari kemaluan wanita. Bagian ini berbentuk seperti seperti bibir tapi agak terlihat lebih lebar. Pada bagian ini terdiri dari jaringan kelenjar kering dan juga jaringan lemak. Yang ketujuh ada labia minora atau bibir kecil kemaluan. Labia minora adalah organ berbentuk lipatan yang terdapat di dalam labia mayora. Alat ini tidak memiliki rambut, tersusun atas jaringan lemak dan memiliki banyak pembuluh darah sehingga bisa membesar ketika gairah seks bertambah. Bibir kecil kemaluan ini mengelilingi orifisium vagina atau lubang kemaluan pada saat reproduksi pria. Kulit skrotum analog dengan bibir minora. Yang kedelapan ada himen atau selaput darah. Himen sendiri adalah selaput membran tipis yang menutupi lubang vagina. Himen ini mudah robek sehingga dapat menjadikan salah satu indikator untuk menilai keperawanan seseorang perempuan. Normalnya, himen mempunyai satu lubang agak besar yang berbentuk seperti lingkaran. Tapi pada umumnya juga, himen juga banyak sekali jenis macamnya. Dan ada juga wanita yang tidak memiliki himen. Himen adalah tempat keluarnya cairan atau darah saat menstruasi. Saat melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya, himen biasanya akan robek dan mengeluarkan darah. Setelah melahirkannya, akan tertinggal sisa-sisa himen yang disebut Caruncula myrtiformis atau Caruncula hymenalis. Yang kesembilan itu ada vestibulum. Vestibulum adalah rongga pada kemaluan yang dibatasi oleh labia minora pada sisi kiri dan kanan, dibatasi oleh klitoris pada bagian atas dan dibatasi oleh pertemuan dua labia minora pada bagian belakang atau bawahnya. Sebelum kita masuk ke alat reproduksi pria, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjut. Alat reproduksi pada pria. Yang pertama itu ada skrotum. Skrotum merupakan alat yang digunakan untuk membungkus testis. Letak skrotum yaitu di antara penis dan juga anus. Skrotum terletak di depan perineum. Skrotum ada dua atau sepasang. Ada skrotum kanan dan skrotum kiri. Pada bagian ini skrotum dibatasi oleh jaringan ikat dan juga otot dartos. Otot ini memiliki fungsi sebagai alat gerak bagi skrotum, hingga skrotum dapat mengendur dan juga dapat mengerut. Pada bagian skrotum juga memiliki serat-serat yang berasal dari penerusan otot luring dari dinding perut atau biasa disebut dengan otot kremaster. Fungsi dari skrotum adalah yang pertama memberi ruang pada testis agar dapat bergerak, baik bergerak
menjauhi tubuh maupun bergerak mendekati tubuh. Yang kedua, mengatur suhu pada testis agar tetap terjaga, yaitu dengan memberikan lingkungan pada testis yang memiliki suhu dingin antara 1-8 derajat Celcius lebih dingin bila dibandingkan dengan suhu pada tubuh. Yang kedua ada testis. Testis disebut juga dengan buah zakar. Testis merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karenanya, testis terletak di luar tubuh atau lebih tepatnya di dalam skrotum. Ukuran dan posisi testis sebelah kanan dan kiri berbeda. Testis juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis pada manusia berlangsung selama 2-3 minggu. Bentuk sperma sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sperma berbentuk seperti kecebong dapat bergerak sendiri dengan ekornya. Testis juga mempunyai tanggung jawab untuk membuat hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon yang sangat berperan dalam perubahan anak laki-laki menjadi dewasa, membuat suara laki-laki menjadi besar dan berat, dan berbagai perubahan lain yang memperlihatkan bahwa seorang anak telah beranjak dewasa. Yang ketiga ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis. Setiap testis itu memiliki satu epididymis, sehingga jumlahnya ada sepasang. Epididymis juga adalah bagian organ pada alat reproduksi yang memiliki bentuk sebagai saluran yang berkelok-kelok. Saluran epididymis berada pada skrotum dan juga berada di luar testis. Apabila dilihat, epididymis ini berbentuk hampir seperti huruf C. Fungsi epididymis ada dua, yaitu digunakan sebagai tempat penyimpanan sperma hingga matang, dan bagian saluran epididymis merupakan alat untuk pengangkutan. Yang keempat ada vas deferens. Vas deferens ini sebuah tabung yang dibentuk dari otot yang merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens juga berfungsi sebagai penghubung antara epididymis dengan kantong sperma dan sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Yang kelima ada vescula seminalis. Vescula seminalis sendiri disebut sebagai kandung mani. Adalah sebuah kantong yang dindingnya menghasilkan getah sebagai makanan untuk sperma. Vesicula seminalis juga berfungsi untuk mensekresikan cairan dalam tubuh yang memiliki sifat basah. Selain itu, vesicula seminalis ini berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Yang keenam ada kelenjar bulboretral. Kelenjar bulboretral atau kelenjar Cowper adalah sepasang kelenjar kecil eksoktrin yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Kelenjar Cowper terletak di bagian samping atau posterior lateral, bagian uretra yang bermembran di dasar penis. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan praejakulasi atau cairan preseminal, yaitu cairan transparan, tidak berwarna, kental, dan dikeluarkan dari uretra ketika terjadi peningkatan hasrat seksual sebelum terjadi ejakulasi. Cairan ini membantu melubrikasi uretra agar dapat dilewati spermatozoa dan membantu menyingkirkan sisa urin dan benda asing lainnya. Yang ketujuh itu ada penis. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya disebut preputium. Kulit ini diambil secara operatif saat melakukan sunat. Penis tidak mengandung tulang dan tidak berbentuk dari otot. Ukuran dan bentuk penis bervariasi, tetapi jika penis ereksi, ukurannya hampir sama. Kemampuan ereksi sangat berperan dalam fungsi reproduksi. Pada bagian dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin. Saluran ini untuk mengalirkan sperma keluar. Jadi, fungsi penis sebagai alat dalam berhubungan antara pria dan wanita, serta sebagai saluran mengeluarkan sperma dan urin. Pada usia remaja, sekitar usia 12-13 tahun, umumnya organ kelamin laki-laki telah mampu menghasilkan sel sperma. Biasanya ditandai dengan mimpi dan keluarnya sel sperma atau mimpi basah. Dalam satu tetes semen atau air mani terdapat kurang lebih 200-500 juta sperma.
Sel sperma dapat bergerak aktif karena mempunyai flagela ekor. Yang ke-8 atau terakhir ada uretra. Uretra merupakan saluran sperma dan urin. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar tubuh melalui penis. Selanjutnya kita masuk ke siklus menstruasi. Pada siklus menstruasi ini adalah perubahan yang terjadi pada tubuh seorang perempuan yang telah mengalami pubertas. Proses siklus ini terjadi untuk mempersiapkan kehamilan. Perlu diketahui bahwa setiap bulan perempuan mengeluarkan sel telur dari ovarium atau indung telur. Proses pelepasan sel ini dinamakan sebagai ovulasi. Dalam waktu yang sama, menjelang proses ovulasi, terjadi perubahan hormon pada tubuh perempuan. Hal ini menyebabkan dinding rahim menebal dan mempersiapkan pembuahan sel telur. Jika terjadi ovulasi, tetapi sel telur tersebut tidak dibuahi, maka lapisan dinding rahim yang menebal tersebut akan meluruh dan keluar melalui vagina. Proses inilah yang kita kenal sebagai menstruasi. Fase menstruasi itu sendiri ada 4. Yang pertama itu ada fase menstruasi. Pada fase menstruasi ini lapisan dinding dalam rahim mengandung darah. Sel-sel dinding rahim melendir dengan endometrium. Lapisan dinding rahim tersebut mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4 hingga 7 hari atau lebih. Pada siklus pertama inilah biasanya yang dirasakan oleh rasa nyeri perut bawah dan punggung akibat rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Yang kedua ada fase folikular. Tahap ini terjadi dimulai dari hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahapan ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum dan sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium itu menyebabkan endometrium semakin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-7 dari 28 hari siklus menstruasi. Pada umumnya, lama waktu yang dihabiskan pada tahap ini akan menentukan beberapa lama proses terjadinya menstruasi seorang wanita berlangsung. Yang ketiga ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini sel telur yang diproduksi di ovarium dilepas untuk siap dibuahi oleh sel sperma. Sel telur yang telah matang bergerak menuju ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Pada umumnya, sel telur ini hanya bertahan selama 24 jam. Jika tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma, maka dinding rahim akan meluruh. Namun, jika dibuahi oleh sperma, bisa terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai kesuburan wanita dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum terjadinya menstruasi. Jadi, jika mempunyai program hamil, sebaiknya melakukan pembuahan pada fase ovulasi ini. Yang terakhir ada fase luteal. Fase ini, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Hal ini memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal juga dengan nama fase pramenstruasi yang ditandai dengan gejala payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, dan mudah marah atau emosional. Baiklah, itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas apa yang saya paparkan? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah jelas. Baiklah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Selesai, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.